Go Green dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mengatasi kondisi bumi yang sudah mulai kritis. Selama orang tersebut masih tinggal di bumi, maka tanggung jawabnya tetaplah sama, yaitu menjaga bumi. Tapi tahukah Anda, Go Green yang sebenarnya sangat baik jika orientasinya pada lingkungan ini, ternyata mempunyai sisi gelap. Banyak pihak-pihak yang melihat Go Green ini sebagai peluang bisnis yang ujung-ujungnya menghilangkan tujuan awal dari Go Green itu sendiri. Kita akan bahas di video persembahan Dunia Scope berikut ini. Apa itu Go Green? Go Green disebut juga dengan aktivitas menghijaukan bumi. Ini merupakan sebuah tindakan yang dianggap sebagai cara untuk merawat bumi yang sudah mulai tua. Disadari atau tidak, bumi ini semakin kritis kondisinya. Banyak sekali sampah yang menggunung, menimbulkan bau tak sedap serta mencemari lingkungan. Ini diperparah dengan banyaknya sampah yang sulit terurai. Sampah ini akan menggunung dan menyebabkan masalah baru bagi bumi. Contohnya adalah banjir hingga pencemaran lingkungan. Sebagai salah satu makhluk hidup yang mendiami bumi, sudah menjadi kewajiban bersama untuk memeliharanya. Mengurangi produksi sampah hingga memperbaiki kondisi bumi yang tercemar menjadi salah satu upaya yang perlu dilakukan. Ketika seseorang bisa memenuhi kewajibannya dan meningkat kepeduliannya dengan lingkungan, bumi yang mulai menua bisa diremajakan lagi. Artinya, kondisinya akan kembali baik sehingga nyaman ditinggali. Ya, inilah tujuan mulia dari gerakan Go Green. Sisi gelap energi Go Green. Tidak dapat dipungkiri bahwa transisi energi harus secepatnya dilakukan. Namun transisi ini juga harus dipikirkan secara matang-matang, luar dan dalam. Ada sisi gelap energi ramah lingkungan yang jarang dibahas. Padahal seharusnya kita juga mempertimbangkan hal ini. Solar panel dan sisi gelapnya. Semua orang berpikir bahwa menambang energi dari sinar matahari adalah yang paling bebas emisi. Memang untuk prosesnya, tapi tidak dengan alatnya. Solar panel atau panel surya dibuat dengan menggunakan logam yang tentu saja menimbulkan emisi karbon yang besar. Selain itu, hampir semua komponen panel surya akan menjadi racun bila mengalami kerusakan dan tidak didaur ulang. Sampah elektronik panel surya akan mencemari tanah dan juga perairan sekitar. Nitrogen tetrafluorid yang dipakai dalam pembuatannya sudah pasti menimbulkan kerusakan lingkungan. Karena nitrogen tetrafluorid sendiri adalah salah satu gas rumah kaca yang ikut mencemari lingkungan. Penggunaan dalam skala besar akan mendorong adanya pembukaan lahan baik di daerah dataran rendah maupun daerah bukit. Tentu saja kita sudah tahu apa yang akan terjadi setelahnya, bukan? Serta output yang berupa listrik DC dari panel surya membuat kita harus menggunakan beberapa peralatan tambahan seperti konverter yang juga menambah sampah. Lagi pula panel surya memang layak dipakai untuk skala rumahan karena output energinya pun tidak terlalu besar. Sisi gelap dari PLTA, PLTG dan sejenisnya. Sisi gelap dari PLTA, PLTG dan pembangkit listrik sejenis memerlukan pembangunan megastruktur dengan menggunakan beton. Beton ternyata menyumbang emisi karbon ketiga terbesar setelah Cina dan Amerika Serikat. Selain itu, pembangunan megastruktur sudah pasti akan mengganggu ekosistem sekitarnya. Sebab diperlukannya bendungan atau galian menuju sumber air panas di dalam bumi. Oleh sebab itu seringkali kita mendengar
bahwa pembangunan waduk terhambat masalah pembebasan lahan dan juga AMDAL. Memang sebelum mereka menghasilkan energi bersih yang tidak menghasilkan barang sisa yang beracun, mereka menyumbang emisi karbon yang justru jauh dan amat sangat besar. Hal ini berpotensi merusak sisi sosial dan ekologi di sekitarnya. Sisi gelap kincir angin. Kincir angin menghasilkan suara yang bising, serta adanya kincir angin dalam jumlah yang besar dapat menimbulkan polusi suara. Selain itu, meskipun potensinya teramat besar, kincir angin juga membutuhkan megastruktur. Ada beberapa komponen kincir angin yang jikalau tidak ditangani secara benar bisa menyebabkan pencemaran kepada lingkungan. Salah satunya terdapat kandungan logam yang cukup berbahaya. Dengan adanya kemajuan teknologi, kita akan menjadi sangat terbuka kepada improvisasi. Bisa kita mengganti beton yang ada dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Mungkin kita juga bisa menemukan sumber energi lain seperti gelombang laut dan sebagainya yang tidak terlalu banyak manipulasi lahan. Dengan kata lain, mengetahui sisi gelap dari energi terbarukan, kita bisa secara hati-hati dan mempertimbangkan untuk melakukan instalasi sumber energi terbarukan. Hal ini tentunya akan mengurangi potensi masalah yang dapat terjadi di masa depan. Pembahasan ini sebenarnya bukan untuk melawan upaya transisi ke energi terbarukan, melainkan mendukung secara penuh transisi energi ke energi terbarukan. Hanya saja, jikalau kita hanya memindahkan sumber energinya, kita tidak akan menyelesaikan masalah. Mentransisikan sumber energinya adalah hal yang bisa dilakukan dengan mengurangi penggunaan serta melakukan improvisasi di bidang efisiensi energi. Mulailah dengan hal-hal sederhana, seperti tidur dengan mematikan lampu, tidak menggunakan AC ketika udara sedang sejuk, dan jangan menyalakan TV ketika sendirian di rumah. Karena memang sesungguhnya langkah kecil bisa memberikan perubahan. Bagaimana menurut Anda?